Bab 226 Benua Langit Utara. Keesokan paginya, Mu Chen bersiap untuk pergi. Seorang gadis ramping dan anggun berdiri di depan gedung, mengawasinya dengan mata yang cerah. Tadi malam, Mu Chen telah memberitahunya bahwa dia akan melakukan misi dengan kelompok Susuan. Meskipun mereka hanya akan berpisah untuk sementara waktu, gadis itu masih agak enggan melepaskannya. Namun pada akhirnya, dia tidak menghalangi Mu Chen. Dia juga butuh waktu untuk menenangkan diri dan berkultivasi. Kalau begitu, aku akan pergi. Mu Chen tersenyum ringan saat dia bergerak mendekati gadis. Oke, hati-hati. Luo Li dengan ringan mengangguk. Tangannya merapikan kerutan di pakaian Mu Chen, seperti istri yang baru menikah. Gerakan itu memenuhi mata Mu Chen dengan kelembutan. Jangan memaksakan diri terlalu keras dalam kultivasi, saat aku tidak memang benar bahwa, belajar itu bergerak maju dan tidak maju itu bergerak mundur, tapi kamu tetap tidak boleh terlalu keras pada dirimu sendiri. Hal itu justru akan berdampak negatif. Mu Chen dengan tegas mengingatkan. Aku tahu. Luo Li mengangguk. Mu Chen memutuskan sudah waktunya untuk berhenti. Dia melambaikan tangannya dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya. Di bawah pengawasan Luo Li, dia terbang menuju bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen terbang melintasi langit Akademi Spiritual Surgawi Utara. Sekitar 10 menit kemudian, dia tiba di hutan di luar danau dan turun. Ketika dia mendarat di pulau kecil itu, dia menyadari bahwa ada dua orang asing yang hadir, selain Susuan dan Su Linger. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki sosok yang menjulang tinggi seperti kera, dan memancarkan rasa penindasan yang biadab. Dia memiliki alis tebal dan wajah tegas yang memiliki senyum lugas, sama sekali berbeda dari He Yao. Bahkan Mu Chen merasa bahwa dia menyukai pria itu, hanya dengan melihatnya. Wanita itu mengenakan pakaian kultivasi yang ketat. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan agak berkembang dengan baik. Pakaian kultivasi itu menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi, siapapun akan pusing hanya dengan melihatnya. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke atas dan bertemu dengan wajah sedingin es. Rambutnya yang panjang dan keriting alami memberinya aura yang agak menawan, tetapi efeknya hilang dalam ekspresinya yang sedingin es. Dalam hal sikap, dia mungkin kurang dari Susuan. Tapi dengan sosoknya yang berapi-api memberinya modal untuk bersaing melawan Susuan. Setelah melihat mereka, Mu Chen mengerti apa yang sedang mereka pasti dua rekan yang tersisa untuk misi ini. Guo Xiong dan Li Qing. Ketika Susuan melihat bahwa Mu Chen telah tiba, dia dengan ringan tersenyum, memberi isyarat ke arah dua rekan lainnya, dan memperkenalkan mereka. Memang, mereka persis seperti yang diperkirakan Mu Chen. Akhirnya, Susuan memberi isyarat ke arah Mu Chen dan memperkenalkannya kepada dua orang lainnya. Ini adalah rekan terakhir kita, Mu Chen. Meskipun dia hanya seorang mahasiswa baru, dia tidak bisa diremehkan. Ketika Guo Xiong mendengar nama itu, dia segera menoleh ke arah Mu Chen. Ekspresi aneh juga melintas di wajah dingin Li Qing saat dia menatapnya. Haha, kamu pasti Mu Chen yang mengambil 3 jurus dari Li Xuantong. Aku tidak pernah menyangka seseorang yang terlihat begitu lemah dan lemah akan mampu mencapai prestasi yang begitu jantan. Guo Xiong tertawa. Suaranya keras seperti guntur saat bergema di dekat telinga Mu Chen. Mu Chen tanpa daya tersenyum. Karena Susuan mengundangmu, kamu pasti memiliki kekuatan. Kita semua dalam hal ini bersama-sama. Saya harap kita bisa mencapai rasa saling percaya dan saling membantu. Guo Xiong berkata sambil tertawa lugas. Kalau begitu, saya harus merepotkan kakak senior Guo Xiong untuk menjagaku. Mu Chen tertawa. Dia telah mengembangkan kesan yang baik tentang pria yang keras dan kuat ini. Dia bisa merasakan bahwa Guo Xiong yang ada di hadapannya ini jelas tidak lemah. Dia jauh lebih kuat dari ahli tahap akhir tahap fusi surgawi yang biasa. Berdasarkan riak yang dikeluarkan Guo Xiong, dia mungkin sudah memiliki satu kaki di jalan menuju tahap transformasi surgawi. Anda mungkin bisa menghitungnya sebagai tahap transformasi surgawi. Satu-satunya hal yang kurang dari Hi adalah kesempatan untuk meningkatkannya sepenuhnya di sana. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, itu cukup baik. Dari kelihatannya, Mu Chen adalah mata rantai terlemah dalam misi ini. Tahap awal tahap fusi surgawi tidak terlalu luar biasa. Bahkan Su Linger sudah melangkah ke tahap akhir tahap fusi surgawi. Namun, Guo Xiong dan yang lainnya tidak meremehkannya karena itu. Meskipun mereka belum secara pribadi menyaksikan fakta 3 jurus Mu Chen dengan Li Xuantong, mereka telah mendengarnya melalui rumor. Itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Siapa Li Xuantong? Dia adalah peringkat 2 dari peringkat surgawi. Meskipun Guo Xiong dan Li Qing hanya berada di peringkat 20-an, mereka sangat menyadari kesenjangan antara mereka dan Li Xuantong. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, mereka mungkin tidak akan mampu menahan 3 jurus itu. Sudah waktunya.
Ayo bersiap-siap untuk pindah. Su Xuan tersenyum ringan, saya akan memberitahu Anda tentang detail misi di sepanjang jalan. Mu Chen, Guo Xiong dan Li Qing mengangguk tidak ada keberatan. Ayo pergi. Sebagai tanggapan, Su Xuan terdiam sosoknya bergerak dan memimpin saat dia terbang menuju pintu keluar Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen dan yang lainnya mengikuti. Sejak datang ke Akademi Spiritual Surgawi Utara, Mu Chen tidak pernah meninggalkan lapangan oleh karena itu, dia tidak terbiasa dengan semua yang sedang terjadi, dan hanya bisa mengikuti jejak Su Xuan dan yang lainnya. Saat mereka terbang, dia merasakan betapa luasnya Akademi Spiritual Surgawi Utara, untuk pertama kalinya. Mereka baru melihat batas Akademi Spiritual Surgawi Utara setelah terbang selama beberapa jam. Saat mereka mendekat, Mu Chen menatap langit dan melihat riak aneh aura spiritual. Setelah melihat lebih dekat, dia bisa merasakan awan yang bergegas melalui riak aneh itu. Riak ini berasal dari arai spiritual. Riak arai spiritual ini seluas lautan, samar, dan sangat rumit. Wajah Mu Chen berubah hanya dengan sekilas pandang. Dia bisa merasakan energi spiritualnya berubah menjadi kacau. Dia segera menekannya. Disinilah Akademi Spiritual Langit Utara bersinggungan dengan dunia luar. Dengan arai spiritual ini melindungi Akademi, akan mudah untuk meninggalkan tempat ini, tapi tidak sebaliknya. Untuk masuk, Anda harus mendapatkan panduan institusi untuk memasuki kota langit utara. Jika tidak, Anda akan dibantai oleh Akademi Penjaga Arai Spiritual. Su Xuan menjelaskan kepada Mu Chen, ketika dia melihatnya menatap ke langit. Kota Surga Utara. Mu Chen segera bertanya dengan ragu setelah mengangguk pada penjelasannya. Itu adalah kota besar yang berdiri di luar Akademi Spiritual Surgawi Utara kami. Itu terkenal di seluruh benua surga utara. Itu juga dianggap sebagai pertahanan nomor satu akademi. Kami menuju ke Bukit Naga Putih, yang terletak di pusat benua langit utara. Itu adalah sekitar 3 hari perjalanan dari sini. Kita harus bergegas ke sana. Su Xuan memandang Mu Chen dan berkata, Mu Chen, ini adalah pertama kalinya kamu berada di luar halaman akademi. Aku harus memberimu beberapa informasi tentang benua surga utara. Mu Chen mengangguk, dengan mata penuh minat. Benua langit utara sangat luas. Akademi Spiritual Langit Utara kami berada di jantung benua dan juga merupakan kekuatan terbesar di benua ini. Suara Su Xuan selembut air mengalir di hati. Tapi, jangan berasumsi bahwa itu akan membuat perjalanan kita lebih mulus. Benua surga utara menyembunyikan banyak bakat. Ada banyak kekuatan sebanyak bintang di langit, naga dan ular berbaur menjadi satu, jika kau mau. Tidak ada yang tahu berapa banyak tokoh kuat yang tersembunyi di sekitarnya. Selain itu, Akademi Spiritual Langit Utara memiliki peraturannya sendiri. Setiap siswa yang menjelajah keluar perbatasannya harus mengandalkan diri mereka sendiri. Kecuali kau mati, Akademi tidak akan ikut campur. Tentu saja, Akademi tidak akan mengabaikan masalah hidup dan mati mengenai murid-muridnya. Saat salah satu siswanya meninggal, Akademi pasti akan menyelidikinya. Saat mereka menemukan pembunuhnya, mereka akan mengeluarkan perintah penangkapan dalam bentuk misi. Mereka akan mengejar si pembunuh hingga ke ujung bumi, tidak memberikan tempat untuk bersembunyi. Meski begitu, setiap tahun, ada beberapa siswa yang kehilangan nyawa mereka karena kecelakaan saat melakukan perjalanan di benua langit utara. Akademi Spiritual Langit Utara hanya bisa membalaskan dendam beberapa di antara mereka. Ada juga yang mati sia-sia. Saat dia berbicara tentang itu, wajah lembut Su Xuan berubah menjadi tegas. Oleh karena itu, saat melakukan perjalanan di benua langit utara, kita harus ekstra hati-hati. Jika Akademi Spiritual Surga Utara adalah Menara Gading, maka ini adalah rumah jagal yang asli. Sedikit kecerobohan bisa berarti kehilangan nyawa. Mu Chen dengan ringan mengangguk sekarang setelah dia meninggalkan pekarangan Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia tidak lagi terikat oleh aturan mereka. Di sisi lain, itu berarti Akademi juga tidak akan melindunginya. Kelangsungan hidup dan kesuksesan di benua langit utara ini akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Ada banyak orang berbakat yang bersembunyi di benua langit utara. Meskipun Akademi itu dianggap sebagai kekuatan terkuat, itu belum mengklaim seluruh benua untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, prioritas pertama mereka adalah membina para siswanya. Dari sudut pandang tertentu, Anda bisa mengatakan bahwa akademi ini membutuhkan tempat latihan yang kejam di benua langit utara yang liar. Mereka tahu bahwa para siswa tidak akan pernah menjadi ahli sejati jika hanya berkultivasi di dalam akademi. Hanya dengan menjalani cobaan darah dan api yang tak ada habisnya, Anda dapat menempa karakter bergerak maju dengan berani di jalan kultivasi dan tidak pernah mundur. Dan pasukan lain mungkin tahu itu. Itu sebabnya mereka tidak takut pada Akademi Spiritual Langit Utara, meskipun mereka tahu ukuran dan kekuatannya.
Itu sebabnya begitu banyak siswa yang membiarkan tulang-tulang mereka terkubur di padang gurun benua. Mu Chen perlahan-lahan menahan riak di dalam hatinya. Senyuman dan kelembutan di wajahnya juga perlahan dan tanpa sadar menghilang. Saat senyumnya menghilang, ekspresinya berubah menjadi lebih dalam. Rasanya seolah-olah awan di sekitarnya menjulang tinggi, puncak tinggi yang baru saja dibersihkan sedikit. Bencana darah dari jalan spiritual telah melepaskan pengekangannya. Sekarang, di benua langit utara, dia bisa mengerahkan kekuatan penuhnya tanpa ada yang perlu ditakutkan. Meskipun perubahan ini sangat kecil, Su Xuan, Guo Xiong, dan Li Qing semua menyadari pandangan aneh segera melintas di mata mereka. Saat ini, Mu Chen memancarkan aura seseorang yang sangat berpengalaman dan memiliki banyak pelatihan di belakangnya, bukan seseorang yang baru saja meninggalkan pekarangan Akademi Spiritual Surgawi Utara. Tidak. Bahkan mereka yang berpengalaman tidak memiliki mata setajam pedang. Mu Chen ini bukanlah orang yang sederhana. Kalimat ini terlintas di hati mereka. Su Xuan dengan ringan tersenyum dan melambaikan tangan gioknya. Ayo kita menuju Bukit Naga Putih. Bab 227 Kota Naga Putih. Bukit Naga Putih terletak sedikit di sebelah barat pusat benua surga utara. Ini adalah tempat yang agak tidak biasa dengan beberapa ketenaran yang layak di seluruh benua langit utara. Dikabarkan bahwa banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya pernah jatuh di sini selama pertempuran yang mengguncang bumi selama berabad-abad. Rumor ini juga mengklaim bahwa mereka yang gugur termasuk seorang ahli tingkat penguasa. Ketika para ahli tersebut gugur, mereka meninggalkan semua yang mereka miliki di tempat ini. Sejak saat itu, banyak pemburu harta karun yang berkumpul di sana, tanpa henti mencari Bukit Naga Putih. Sebenarnya ada beberapa orang yang beruntung yang berhasil menemukan hadiah yang cukup banyak. Beberapa bahkan berhasil mendapatkan warisan dari para ahli yang telah meninggal. Sejak saat itu, mereka melejit dari status mereka sebelumnya sebagai bangsawan tanpa nama, mendapatkan sejumlah ketenaran di benua langit utara. Ketika orang-orang mendengar hal itu, ketenaran Bukit Naga Putih tiba-tiba melonjak. Selain luas dan keanehan Bukit Naga Putih, ada juga banyak binatang spiritual yang berkeliaran di daerah itu. Itu sebabnya meskipun Bukit Naga Putih tidak terlalu terkenal, namun masih memiliki reputasi lokal yang cukup baik. Tidak jauh dari Bukit Naga Putih, beberapa cahaya tiba-tiba melesat di cakrawala. Garis-garis besar kota yang sangat besar terlihat di kejauhan. Kita akan sampai di Kota Naga Putih selanjutnya. Ini adalah kota terbesar di Bukit Naga Putih. Semua yang ada di daerah ini dikendalikan oleh penguasa Kota Naga Putih. Rumor mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi. Dia tentu saja tidak lemah. Bisa dibilang dia adalah penguasa kecil di wilayah ini. Saat mereka terbang, suara lembut Su Xuan terdengar di telinga mereka. Pertama-tama kita akan mencari penginapan di Kota Naga Putih dan mengumpulkan informasi. Biasanya, ada beberapa ketidaknormalan saat harta karun roh muncul. Itu pasti akan menarik banyak orang. Kita harus memperhatikan kekuatan mana yang perlu kita waspadai. Su Xuan jelas berpengalaman dengan misi semacam ini. Dia sangat teliti dengan rencananya. Mu Chen mendengarnya dan tidak membentuk opini, tentu saja. Dia menganggukkan kepalanya. Su Xuan tersenyum ringan menden sosoknya bergerak dan turun, mendarat di luar kota. Mu Chen mengikuti saat dia mendekat, dia merasakan betapa megahnya kota ini. Tembok kota dibangun dari batu hitam dan tingginya beberapa ratus kaki. Itu adalah struktur yang menjulang tinggi, memberikan perasaan yang tak tertembus. Dalam hal skala dan nama, kota ini beberapa lusin kali lebih besar dari kota wilayahmu mereka. Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Dibandingkan dengan benua surga utara, belum lagi alam spiritual utara yang kecil, benua 100 roh hanya bisa dianggap biasa saja. Bagaimanapun, bahkan jika wilayahmu memang menguasai wilayah berukuran lumayan, Mu Feng masih hanya berada di tahap akhir tahap roh. Namun, bahkan penguasa kota-kota Naga Putih sudah memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi. Jika tuan ini tinggal di benua 100 roh, dia pasti sudah menjadi penguasa beberapa alam. Aliran orang terus mengalir di sepanjang pintu masuk kota. Suara yang ramai memberitahu mereka tentang karakter kota. Ayo masuk ke kota juga. Su Xuan dengan ringan melambaikan tangan gioknya saat dia memimpin Mu Chen dan anggota kelompok lainnya ke dalam kota. Saat mereka berjalan masuk, udara menjadi lebih kuat. Kita akan mencari tempat untuk menginap dan kemudian menuju ke sektor perdagangan. Kota itu adalah area dengan arus informasi paling banyak, serta rumah lelang terbesar. Di sanalah kita akan melakukan persiapan untuk perburuan harta karun roh ini. Pertama, Su Xuan memimpin timnya untuk mencari penginapan. Kemudian, mereka menuju ke sektor perdagangan yang terletak di jantung kota. Ini seharusnya menjadi bagian yang paling berkembang di Kota Naga Putih.
Segala macam artefak spiritual, esensi jiwa, seni spiritual, dan berbagai harta karun lainnya dijual. Selama Anda mampu membelinya, itu milik Anda. Sisi feminin Sulinger bersemangat dan terpikat dengan barang-barang mempesona yang dipa, namun Su Xuan menariknya kembali dengan senyum tak berdaya. Sebagian besar dari ini hanyalah barang-barang biasa. Ada sebuah rumah lelang di bagian terdalam dari sektor perdagangan. Disitulah Anda akan menemukan barang-barang bagus. Sebentar lagi, kita juga akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kita juga bisa melihat pasukan dan ahli mana yang berkumpul di sini. Sulinger mengangguk dengan enggan dan membiarkan Su Xuan menariknya pergi, lebih dalam ke sektor perdagangan. Saat mereka berjalan, kelompok mereka mengumpulkan cukup banyak perhatian. Itu tidak ada hubungannya dengan Mu Chen atau Guo Xiong. Itu semata-mata karena Su Xuan, Sulinger, dan Li Qing. Karakter mereka sangat berbeda. Pemarah, manja dan menawan, dan sedingin es. Siapapun akan terpesona hanya dengan sekali pandang. Mu Chen dan Guo Xiong mengikuti di belakang mereka, merasakan tatapan tajam dari sekeliling mereka tanpa daya bertukar pandang dan tersenyum. Dimanapun mereka berada, gadis-gadis cantik selalu menarik perhatian. Mereka berlima dengan cepat bergerak melalui sektor perdagangan, hanya melambat begitu mereka mencapai jantungnya. Di sini berdiri sebuah aula yang megah, dengan arus orang yang tak henti-hentinya bergerak. Di pintu masuk berdiri para penjaga dengan peralatan lengkap. Siapapun yang ingin masuk ke dalam rumah lelang harus membayar 10.000 koin roh. Standar ini jelas berbeda dari rumah lelang lain yang mereka kenal sebelumnya. Su Xuan membayar biaya masuk untuk 5 orang dengan lambaian tangannya, lalu membawa mereka berempat masuk ke aula besar. Saat mereka memasuki aula, pandangan mereka meluas. Mereka bisa melihat aula lelang yang luas di ujung lorong lainnya. Saat ini, aula lelang dipenuhi oleh orang-orang, yang dengan jelas menunjukkan betapa populernya tempat itu. Rombongan itu bergerak ke depan dan menemukan tempat duduk. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Biasanya, Anda harus memiliki cukup banyak kekuatan dan status untuk duduk di kursi semacam ini. Sampai sekarang, sudah ada orang yang dengan malas membungkuk atau diam menatap kosong, menunggu lelang dimulai. Mu Chen menyapu matanya yang tajam ke arah depan, dengan cepat menemukan seorang pemuda berpakaian putih, yang duduk di depan. Ke arah kiri dia dengan santai mengipasi dirinya sendiri. Di sampingnya ada dua wanita berpakaian sangat seksi, yang meringkuk di dekatnya, tersenyum tipis sambil menggoda. Di sebelah pemuda berpakaian putih itu, duduk seorang pria tua berjubah abu-abu. Matanya tertutup seolah-olah dia buta dan tuli saat duduk di samping pemuda itu. Dari kelihatannya, dia tampaknya bertanggung jawab untuk melindungi pemuda itu. Itu pasti tuan kota muda dari kota Naga Putih. Kata Su Xuan tiba-tiba mengklarifikasi dengan suara lembut. Kakak senior Su Xuan mengenalnya. Lengan bajunya memiliki bordiran naga putih. Itu adalah simbol kota Naga Putih. Selain itu, orang tua di sebelahnya adalah tahap awal tahap transformasi surgawi. Selain tuan kota muda, saya khawatir tidak ada orang lain di kota ini yang bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Li Qing dengan ringan menjelaskan. Suaranya ringan tapi dingin, penuh dengan kebencian yang pekat. Itu tidak ditujukan pada Mu Chen, tapi pada pemuda yang memiliki dua gadis yang meringkuk di dekatnya dengan bentuk tubuh mereka yang besar. Jelas bahwa dia merasa jijik dengan pria bejat itu. Baru setelah itu Mu Chen mengerti. Dia sudah menyadari bahwa tetua berjubah abu-abu itu tidak biasa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Tentu saja, dia tidak tahu tentang simbol kota Naga Putih. Ekspresi Su Xuan bergetar saat dia melihat ke depan, ke arah kanan. Bahkan anggota Sekte Pedang Celup Surgawi ada di sini. Dia sedang melihat beberapa sosok, yang pemimpinnya mengenakan pakaian kuning. Dia kurus, tetapi memiliki mata yang sangat tajam. Berdasarkan pada riak energi spiritual yang samar-samar terlihat yang dia keluarkan, dia tidak lebih lemah dari pria tua berjubah abu-abu itu. Di sebelahnya ada beberapa anak perempuan dan laki-laki. Masing-masing dari mereka mengenakan simbol pedang emas di dada mereka. Sekte Pedang Celup Surgawi. Mu Chen mengikuti tatapan Su Xuan. Tapi karena ini adalah yang pertama baginya di benua langit utara, dia jelas tidak terbiasa dengan simbol-simbol kekuatan lain. Dalam jarak 1000 mil dari Bukit Naga Putih, ada 3 kekuatan yang dianggap terkuat. Kota Naga Putih, Fraksi Pedang Biduk Surgawi, dan Sekte Jalan Tanah. Biasanya, mereka akan menjaga wilayah mereka sendiri dan tidak akan repot-repot muncul di wilayah satu sama lain. Tapi sekarang, mereka benar-benar berkumpul di sini. Aku ingin tahu apakah mereka juga ada di sini karena kemunculan harta karun roh. Kata Su Xuan. Mau bagaimanalah kemunculan harta karun roh biasanya menarik beberapa gerakan abnormal. Mereka juga penduduk lokal Bukit Naga Putih.
Bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Guo Xiong tanpa daya menjawab. Jika perbendaharaan roh menarik terlalu banyak perhatian, maka panen mereka secara alami akan berkurang. Sekarang, mari kita lihat apakah Sekte Jalan Tanah muncul. Susuan dengan ringan mengangguk namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya berubah. Mu Chen memperhatikan perubahan itu dan berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari situ, ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian kuning tanah mendekat. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua kurus dengan mata cekung. Dia perlahan berjalan menuju rumah lelang dan duduk di kursi paling depan. Mu Chen mengerti hanya dengan melihat orang-orang itu pasti dari Sekte Jalan Tanah yang baru saja dibicarakan Susuan. Kali ini, ketiga kekuatan besar dalam jarak 1000 mil telah berkumpul di kota Naga Putih. Susuan, Guo Xiong dan Li Qing saling bertukar pandang dan sedikit mengerutkan alis, tampaknya kesulitan misi mereka baru saja meningkat. Mu Chen juga menatap ketiga pasukan itu. Dia menyadari bahwa saat ketiga pemimpin itu tiba, semua orang tiba-tiba mulai menatap lurus ke depan pada tahap pelelangan. Sinar cahaya melintas di kedalaman mata mereka. Orang-orang ini. Mu Chen mengerutkan alisnya dan juga melihat ke arah panggung lelang saat sinar cahaya melintas di benaknya. Apakah kita menunggu lelang dimulai? Apa yang menarik perhatian semua orang? Bab 228 Benih Arai Spiritual. Suara lonceng dan genderang bergema di seluruh rumah lelang yang besar. Banyak orang yang langsung duduk, menegakkan tubuh mereka sambil mengarahkan ekspresi penuh semangat ke arah panggung lelang. Mereka tahu tandanya, lelang akan segera dimulai. Sejumlah tim petualangan telah berkumpul di Bukit Naga Putih. Setiap hari, mereka memburu binatang spiritual yang ganas, sambil mencari harta karun spiritual. Setelah hasil buruan melewati pemeriksaan, sebagian besar berakhir di rumah lelang. Semua barang bagus dalam jarak 1000 mil dari Bukit Naga Putih berakhir di tempat ini. Banyak orang datang ke sini untuk itu lagi pula, artefak spiritual tingkat tinggi bisa menyelamatkan nyawa dalam pertarungan yang sulit. Bagi banyak tim petualangan yang lebih kecil, hal itu sangat penting. Pada akhirnya, hidup adalah yang terpenting. Ketika Susuan dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka juga memusatkan perhatian mereka terutama Mu Chen, yang telah memperhatikan udara aneh di antara tiga kekuatan besar. Dia memberi perhatian ekstra. Disaksikan oleh aula yang penuh dengan mata, seorang pria parubaya yang gemuk perlahan berjalan ke panggung lelang yang luas dengan wajah penuh senyuman. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah kerumunan dan berkata, "Haha. Hadirin sekalian, nama saya Biseng, kepala juru lelang dari rumah lelang kota Naga Putih 9 Saudagar Sia. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas nama 9 Saudagar Sia yang telah menghadiri acara ini. Jadi, rumah lelang di sini dikelola oleh 9 Saudagar Sia." Susuan berkata dengan lembut saat dia mendengar nama itu. 9 Saudagar Sia terkenal di benua surga utara. Mu Chen bertanya dengan suara rendah. Susuan dengan ringan tersenyum, 9 pedagang Sia adalah salah satu dari 3 kelompok pedagang terbesar di benua surga utara. Bagaimana menurutmu? Mereka memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun penguasa Bukit Naga Putih hanya benar-benar penguasa lokal, dia tidak bisa menandingi 9 Saudagar Sia. Mu Chen mengerti itu. Tidak heran penguasa kota muda kota Naga Putih menjaga dirinya sendiri di sana. Setidaknya juru lelang bernama Biseng tidak bertele-tele dengan pidato ini. Dia melakukan transisi cepat dan beralih ke topik utama. Dengan lambaian tangannya, sebuah kotak pedang muncul di atas panggung. Kotak pedang itu terbuka, memperlihatkan pedang hijau sepanjang 3 kaki, berdesir dengan kilau hijau saat energi hijau mengalir keluar, terlihatlah gambar seekor elang hijau besar pada bilah pedang. Elang itu mengepakkan sayapnya, menciptakan bilah angin, menelan segalanya. Dentuman sonik terdengar begitu keras, seakan-akan udara di sekitarnya retak. Ini jelas bukan artefak spiritual tingkat rendah. Bahkan ada esensi jiwa makhluk spiritual yang tersegel di dalam pedang. Itu tidak akan menjadi lemah. Haha, para hadirin sekalian, ini adalah pedang elang biru. Ini adalah artefak spiritual tingkat menengah. Tersegel di dalamnya adalah esensi jiwa elang cahaya biru, dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap fusi surgawi. Seperti yang semua orang tahu, elang cahaya biru dikenal karena kecepatannya. Dengan kecepatannya yang paling tinggi, bahkan seorang ahli tahap transformasi surgawi pun akan kesulitan memburunya. Sekarang telah disempurnakan menjadi pedang ini, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Jika ada teman di sini hari ini yang ahli menggunakan pedang, jangan lewatkan kesempatan ini. Biseng berkata dengan mata menyipit sambil tersenyum. Tawaran awal untuk pedang ini adalah 150.000 koin roh. Ruang lelang sempat terdiam sejenak dengan harga semahal itu.
Namun, keheningan itu segera dipecahkan dengan berbagai macam suara. Artefak spiritual tingkat menengah dengan esensi jiwa elang cahaya biru memang layak untuk harga seperti itu. Mu Chen melihat sekeliling rumah lelang, mendengar semua teriakan dia tidak bisa menahan senyum pahit untuk sesaat. Ketika dia meninggalkan alam spiritual utara, Mu Feng telah menyiapkan 150.000 koin roh untuknya. Itu sudah merupakan jumlah yang layak untuk wilayahmu. Tapi di sini, itu adalah harga awal terendah untuk artefak spiritual peringkat menengah. Teriakan itu terus berlanjut di sekitar rumah lelang selama beberapa menit, sebelum perlahan-lahan pada akhirnya, pedang elang biru, terjual seharga 190.000 koin roh kepada seorang pria paruh baya yang kurus. Setelah pedang elang biru terjual, suasana di rumah lelang berangsur-angsur membaik. Juru lelang Biseng jelas berpengalaman dengan lelang semacam ini. Berikutnya adalah serangkaian barang berkualitas baik. Sebagian besar adalah seni spiritual, semuanya adalah tingkat spiritual tingkat tinggi. Masing-masing dihargai lebih dari 1 juta. Seni spiritual adalah harta yang cukup bagus bagi banyak orang di daerah ini. Namun, Mu Chen, Su Xuan, dan yang lainnya yang datang dari Akademi Spiritual Langit Utara akan menganggapnya biasa, terutama Mu Chen, yang telah melihat sekilas koleksi aula seni spiritual yang sangat banyak. Lebih sulit baginya untuk melihat nilai lebih dari benda-benda ini. Tidak ada yang bagus. Su Linger bergumam. Dia jelas tidak terlalu puas dengan kualitas lelang. Mari kita tunggu sebentar lagi, hal-hal yang baik biasanya menjelang akhir. Su Xuan dengan ringan tersenyum. Dia tidak sabar. Mu Chen juga mengangguk, dia memperhatikan bahwa anggota dari 3 kekuatan besar masih duduk dengan tenang. Bahkan sampai sekarang, tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Mereka jelas masih menunggu bidak yang lebih baik muncul. Haha, barang yang dilelang berikutnya sedikit istimewa. Sebuah tim yang berpetualang di Bukit Naga Putih berhasil menemukannya karena keberuntungan. Menurut penilaian kami, itu harusnya adalah item yang ditinggalkan oleh Master Arai Spiritual tingkat tinggi. Di atas panggung, sepasang tangan Biseng dengan hati-hati mengangkat sebuah kotak batu giok, yang bagian tengahnya dihiasi dengan bola logam, namun, yang membingungkan semua orang adalah kenyataan bahwa tidak satu pun dari mereka dapat merasakan energi spiritual yang kuat berdesir darinya. Haha, semuanya, tolong jangan meremehkan ini. Jika kita telah menaksir dengan benar, maka ini seharusnya adalah benih arai spiritual, yang hanya bisa dibuat oleh Master Arai Spiritual yang kuat. Biseng menyipitkan matanya dan tersenyum, hanya Master Arai Spiritual dengan kemampuan luar biasa yang dapat mengukir arai spiritual yang begitu rumit dan menakutkan pada bola logam kecil ini. Saat menghadapi lawan, yang harus mereka lakukan adalah melempar biji arai spiritual ini, yang akan langsung membentuk arai spiritual. Benar-benar misterius dan tidak biasa. Dari salah satu kursi depan, pria tua kurus dari Sekte Jalan Tanah melirik bola-bola logam berkarat dan mencibir, hehe. Hei Fatbi, memang benar bahwa benih arai spiritual ini harus diciptakan oleh Master Arai Spiritual tingkat tinggi. Tapi kau masih harus memeriksa tingkat arai spiritual yang terukir pada benih arai spiritual ini. Jika ternyata hanya berupa arai spiritual tingkat 1 atau 2, lalu, apa gunanya? Kamu juga membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya, bahkan jika kamu memiliki biji arai spiritual, kamu tidak akan bisa mengaktifkannya jika kamu tidak mengenalnya. Semua orang di rumah lelang mengangguk sambil mendengarkan Biseng sengaja tidak jelas. Dia jelas menggali lubang dan berharap orang-orang akan melompat masuk. Haha, saudara Tu benar-benar memiliki pandangan ke depan, tidak heran Anda adalah seorang penatua dari Sekte Jalan Tanah. Meskipun dia telah diekspos, Biseng tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia mengangguk dan tersenyum. Benih arai spiritual ini agak kuno. Kami mengundang seorang guru arai spiritual peringkat 3 untuk mempelajarinya, tapi bahkan dia tidak bisa memahaminya. Satu-satunya hal yang dia katakan adalah bahwa arai spiritual ini pasti melampaui peringkatnya. Memang benar bahwa mereka hanya akan melayani tujuan sebagai dekorasi. Tapi, tentu saja, bagi sebagian orang, mereka juga bisa menjadi harta yang luar biasa. Mari kita tidak usah bicara lagi, harga awal untuk benih arai spiritual ini adalah 30.000. His. Saat kata-kata Biseng mendarat, kerumunan lelangmen orang ini bahkan tidak dengan jelas menyatakan peringkat arai spiritual yang diukir pada benih arai spiritual ini dan berani meminta 30.000 hanya untuk satu benih. Namun, ada cukup banyak master arai spiritual di antara kerumunan lelang yang cukup tertarik dan mulai menawar. Tapi begitu harganya mencapai 50.000, suara-suara itu menjadi tenang. Haha, teman di sebelah sini telah menawar dengan harga 50.000, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi lagi? Biseng tersenyum.
Mu Chen menatap benih arai spiritual khusus ini dan matanya menyipit saat cahaya aneh melintas di matanya. Dia sudah memasuki kondisi arai jantung untuk mengamati benih arai spiritual. Pola yang rumit jelas melampaui kategori peringkat 3. Menurut spekulasi Mu Chen, arai spiritual yang diukir pada benih arai spiritual ini mungkin cocok dengan sebagian dari arai spiritual teratai iblis pembantai miliknya. Ini benar-benar hal yang bagus. Sebuah pikiran melintas di hati Mu Chen dan dia tersenyum ringan, 60,000. Suara tiba-tiba di rumah lelang yang sunyi itu menarik cukup banyak perhatian. Sedemikian rupa sehingga bahkan anggota dari 3 kekuatan besar juga menoleh ke arahnya. Bahkan pemuda berpakaian putih, dengan 2 gadis cantik yang memeluknya, juga dengan malas melirik Mu Chen kemudian matanya terfokus. Kobaran api menyala di matanya. Kualitas premium. Matanya berapi-api saat dia melihat Su Xuan, Su Ling'er, dan Li Qing yang duduk di sebelah Mu Chen. Jantungnya berdebar. Dibandingkan dengan 2 gadis dalam pelukannya, ketiganya berada di level lain. Sejak kapan kota naga putih kita memiliki kualitas premium seperti itu? Pemuda berpakaian putih itu melepaskan kedua gadis dalam pelukannya dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan nafsu yang tak tersembunyikan untuk ketiga gadis itu. Apa yang kalian lihat? Kamu tidak ingin matamu lagi. Su Ling'er adalah orang pertama yang merasakan tatapan penuh nafsu dari pemuda berpakaian putih itu. Wajahnya menjadi dingin saat dia menggeram dengan dingin. Kepribadiannya memang kejam sejak awal. Kembali ke Akademi Spiritual Langit Utara, dia sudah begitu sulit untuk dihadapi. Sekarang, setelah melihat tatapan yang datang dari pemuda berpakaian putih ini, dia bahkan lebih marah. Karena jujur dan belak-belakan, dia secara alami tidak memberinya wajah. Su Xuan juga melirik pemuda itu dengan acuh tak acuh namun, dia tidak berbicara. Sementara itu, kebencian di mata Li Qing tidak dapat disembunyikan saat dia memelototinya, sangat sulit untuk merasakan haus darah. Haha, sedikit cabai dengan bumbu yang cukup. Aku menyukainya. Meskipun Su Ling'er meneriakinya, dia tidak marah. Sebaliknya, dia menjilat bibirnya dan dengan malas melambaikan tangannya. 100.000 koin roh. Saya, Tuan Muda, menginginkan benih arai spiritual itu. N. Bab 229 Pilar Giok Naga Putih. 100.000. Ketika pemuda berpakaian putih itu mengumumkan harganya, keributan terjadi di rumah lelang. Jumlah seperti itu jelas melampaui perkiraan harga dari biji arai spiritual dengan jauh. Mata berpindah antara pemuda berpakaian putih dan Mu Chen, lalu ke Su Xuan dan 2 gadis lainnya, yang saat ini memiliki ekspresi seperti serigala yang marah kemudian, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagian besar orang di balai lelang ini telah tinggal di Bukit Naga Putih selama beberapa waktu tentu saja, mereka tahu bahwa penguasa kota muda sangat bernafsu. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang telah jatuh ke tangannya selama bertahun-tahun. Dari kelihatannya, ketiga gadis yang tidak dikenalnya, tapi cantik, telah menarik perhatiannya, jadi dia sengaja memperkeruh suasana. Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelang yang mulus mungkin akan terganggu oleh orang ini. Mu Chen, dirinya sendiri, juga tidak memiliki banyak kekayaan. Bahkan jika dia mencoba untuk bersaing, dia tahu dia tidak akan menang. Pemuda berpakaian putih itu menertawakan cemberut Mu Chen, memamerkan statusnya sebagai anak orang kaya yang hedonis. Alis indah Su Ling'er sedikit bergerak. Dia melihat ekspresi bangga dari pemuda itu. Seorang penguasa kota muda dari kota Naga Putih berani bersandiwara di hadapannya. 150,000. Su Ling'er dengan dingin berkata. Keributan terjadi di rumah lelang lagi. Cukup banyak orang yang melihat dengan penuh minat. Dari kelihatannya, nona muda yang tampak manja ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Mereka yang berasal dari fraksi pedang celup surgawi dan sekte jalan tanah juga melihat ke arah kelompok Mu Chen dan menunjukkan keterkemudian, pria paruh baya dari fraksi pedang biduk surgawi dan pria tua kurus dari sekte jalan tanah menghentikan pandangan mereka pada Su Xuan. Mereka dengan jelas merasakan kekuatannya. Jejak keheranan melintas di mata mereka. Gadis ini jelas masih sangat muda, tapi dia sudah begitu kuat. Pemuda ini jelas tidak sederhana. Pemuda berpakaian putih itu juga bingung sejenak. Mata yang telah menyaksikan pertukaran dengan geli tiba-tiba berkedip dengan kesuraman. Tak seorang pun di kota Naga Putih akan berani melawan tuan kota muda seperti itu. 200,000. Dia berkata setelah melirik kembali ke Su Ling'er. 250,000. Su Ling'er menambahkan. Matanya yang menawan dipenuhi dengan ejekan. Sekarang, dia akan menempatkannya di panggung di mana dia tidak bisa mundur. Kamu, pemuda itu mengamuk. Saat dia mengeluarkan gonggongan marah itu, tetua berpakaian abu-abu itu menekan pundaknya.
Tetua berpakaian abu-abu itu membuka matanya dan berkata, Tuan Kota Muda, tidak perlu membuat masalah, mereka bukan orang biasa. Gadis berbaju putih itu sangat kuat sehingga aku pun mungkin tidak akan menang. Biarkan saja. Target kita bukanlah benih arai spiritual ini, jadi, tolong, jangan membuat masalah yang tidak perlu. Jika tidak, aku tidak akan bisa menghadapi penguasa kota. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar kata-kata tetua itu, wajahnya berubah menjadi beberapa warna hijau dan merah. Dia tidak pernah berharap untuk mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak orang. Namun, dia hanya mengangguk, karena dia tidak berani mengabaikan tetua ini. Dia kemudian melirik dengan kejam ke arah kelompok Mu Chen, sebelum memalingkan muka. Tuan Kota Muda dari Kota Naga Putih berani sombong di hadapanku. Su Ling'er mendengus saat dia melihat betapa mencekiknya tindakan pemuda itu. Harga ini sudah agak tinggi. Mu Chen tanpa daya tersenyum. Informasi tentang benih arai spiritual tidak lengkap. Dengan menghabiskan 250.000 koin roh, dia merasa mereka akan kehilangan sedikit. Itu salahnya karena memiliki mata yang kotor. Su Ling'er memelintir bibirnya menjadi cemberut, tapi kemudian tersenyum, aku akan menghadiahkan spiritual arai seed ini untukmu. Aku bukan master arai spiritual, jadi aku tidak akan menggunakannya. Kalau begitu, terima kasih, saya tidak punya uang sekarang, tapi saya akan mengembalikannya kepada Anda lain kali. Mu Chen tidak menolak tawaran itu karena dia masih tertarik dengan benih arai spiritual ini. Dia hanya berpikir untuk berhutang budi kali ini. Siapa yang memintamu mengembalikannya? Kita adalah teman, sekarang, jadi saling membantu adalah hal yang wajar. Su Ling'er berkata sambil memutar matanya ke arahnya. Apa yang dikatakan Ling'er benar, benih arai spiritual ini seharusnya tidak biasa. Jika kamu bisa mempelajarinya, siapa tahu. Itu mungkin akan sangat membantu kita. Su Xuan tersenyum ringan. Senyumnya yang lembut menggerakkan banyak hati di sekitar mereka. Wanita seperti dia sangat luar biasa. Tidak heran bahkan Bai Dong tidak bisa menahannya. Mu Chen tersenyum, mengangguk, dan tetap diam. Pelelangan berlanjut, tetapi Mu Chen tidak menemukan hal lain yang menarik setelah benih arai spiritualnya, dan sedikit kecewa. 3 kekuatan besar yang duduk di depan mereka juga tidak membeli apapun. Jelas bahwa mereka masing-masing datang untuk target tertentu, dan tampaknya target mereka terletak pada arah yang sama. Lelang perlahan-lahan menuju akhir. Namun suasana menjadi semakin bersemangat. Biseng berdiri di atas panggung dengan senyum penuh di wajahnya saat dia menyapu pandangannya ke arah 3 kekuatan besar tanpa menjelaskan bahwa dia sedang melihat mereka. Kemudian, dia mengambil sebuah benda dari lengan bajunya dengan sangat lambat. Saat benda itu keluar, Mu Chen merasakan sinar cahaya yang cemerlang saat mereka melesat ke mata 3 kekuatan utama. Tetua berjubah abu-abu di sebelah pemuda berjubah putih tidak bergerak sama sekali, sampai saat ini, tapi sekarang, bahkan dia sangat fokus. Mu Chen mengikuti pandangan mereka kembali ke panggung dan melihat sebatang batu giok muncul di tangan Biseng, panjangnya sekitar 2 inci. Permukaan batang itu tampaknya dihiasi dengan ukiran naga putih yang nyaris tak terlihat sedang terbang. Di kepala naga itu ada kesan samar-samar dari seseorang yang sedang duduk bersila. Saat batang giok naga putih ini muncul, batang itu mulai bergetar. Saat cahaya yang kuat dipancarkan, apa yang tampak seperti tangisan sedih seekor naga merobek-robek aula. Itu adalah kesengsaraan yang terlalu kuat untuk diungkapkan dengan kata-kata, seperti tsunami yang menerjang mereka. Kesengsaraan dengan cepat meresap ke dalam beberapa saat, wajah semua orang menjadi putih, seolah-olah energi spiritual mereka berhenti mengalir. Tekanan memenuhi mereka dengan rasa takut yang muncul dari lubuk hati mereka. Apa ini? Tekanan yang sangat menakutkan. Teriakan tanda bahaya naik dan turun, semua orang menatap giok-giok naga putih dengan hati terguncang. Apakah ini barang terakhir yang tersisa untuk akhir pelelangan? Apa itu? Su Ling'er juga memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Sesuatu yang mengejutkannya akhirnya muncul di pelelangan ini. Di bawah tekanan spiritual seperti itu, mata indah Su Xuan juga menatap Doel Giok Naga Putih. Dia dengan ringan berkata, saya khawatir barang ini mungkin milik seorang penguasa. Seorang penguasa. Mu Chen, Guo Xiong, dan Li Qing merasakan sentakan ringan di hati mereka setelah mendengar kata-kata itu, barang yang ditinggalkan oleh seorang penguasa. Harta karun seperti itu benar-benar muncul di sini. Haha. Hadirin sekalian, Doel Giok Naga Putih ini ditemukan di kedalaman Bukit Naga Putih. Kami telah menyimpulkan bahwa mahkota Giok Naga Putih ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh penguasa Naga Putih yang jatuh beberapa ratus tahun yang lalu di Bukit Naga Putih. Biseng berkata sambil mengangkat White Dragon Jade Doel dengan sangat hati-hati. Penguasa Naga Putih. Seluruh peserta lelang terkejut, mata yang tak terhitung jumlahnya memerah.
Seperti yang diketahui semua orang, di antara para ahli yang telah jatuh di Bukit Naga Putih, penguasa Naga Putih adalah yang paling terkenal. Saat itu, penguasa Naga Putih adalah eksistensi yang sangat kuat, bahkan untuk seluruh benua langit utara. Namun, tidak ada yang berhasil mendapatkan warisannya setelah kematiannya. Tapi sekarang, akhirnya ditemukan. Sebuah benda yang ditinggalkan oleh seorang penguasa sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka menjadi gila dengan keserakahan. Baru-baru ini, telah terjadi peningkatan tingkat aktivitas abnormal di kedalaman Bukit Naga Putih. Hanya perlu sedikit pemikiran bagi semua orang untuk memahami bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa harta karun roh sedang muncul. Lebih jauh lagi, White Dragon Dwell telah muncul dengan waktu yang tepat. Sangat mungkin bahwa perbendaharaan roh yang baru ini mungkin adalah yang ditinggalkan oleh penguasa Naga Putih. Bom informasi yang dilemparkan Biseng langsung meledak di rumah lelang. Nafas yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih berat. Banyak orang telah menyadari ketidaknormalan di kedalaman Bukit Naga Putih. Namun, bahkan jika mereka tahu bahwa harta karun roh akan segera muncul, kebanyakan dari mereka mengira itu hanya harta karun roh biasa. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak terlalu memikirkannya dan hanya fokus untuk mencoba peruntungan di luar sana. Lagi pula, ada banyak harta karun roh yang akan muncul secara berkala di Bukit Naga Putih. Kebanyakan dari mereka biasa saja. Namun, sekarang, sepertinya harta roh baru ini mungkin yang ditinggalkan oleh penguasa Naga Putih. Bukankah itu akan menjadi perbendaharaan roh sovereign? Ada perbedaan besar antara perbendaharaan roh pada level itu dan yang biasa. Itu cukup untuk mengguncang seluruh Bukit Naga Putih. Kelompok Mu Chen juga bertukar pandang saat kekacauan terjadi di sekitar mereka. Bukankah informasinya mengatakan itu adalah perbendaharaan roh kaya? Bagaimana bisa berubah menjadi perbendaharaan roh berdaulat? Guo Xiong bertanya dengan tatapan kosong. Su Xuan juga sedikit mengerutkan alisnya, sepertinya ada kesalahan dalam informasi kami. Akan merepotkan kali ini. Jika itu hanya harta karun roh kaya, maka misi kita akan berjalan mulus. Tapi, karena ini adalah perbendaharaan roh berdaulat, mungkin akan menarik lebih banyak ahli, atau bahkan 3 kekuatan besar. Ketika saatnya tiba, pertempuran besar tidak akan bisa dihindari. Meskipun partai mereka tidak lemah, mereka masih sedikit jumlahnya. Mencoba menghadapi kekuatan lokal yang kuat hanya dengan mereka berlima akan agak sulit. Selain itu, masih ada banyak tim petualang yang kuat di Bukit Naga Putih. Orang-orang itu juga tidak mudah untuk dihadapi. Itu mungkin bukan harta karun roh berdaulat yang asli, siapa tahu, si gendut itu mungkin hanya mengatakan itu untuk menaikkan harga, gumam Sulinger. Itu mungkin, Su Xuan mengangguk ringan. Kemudian, matanya yang menawan terfokus pada White Dragon Jade Dwell di atas panggung. Kita tunggu dan lihat bagaimana situasinya. Guo Xiong dan yang lainnya mengangguk. Saat ini, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mu Chen juga mengarahkan perhatiannya ke arah White Dragon Jade Dwell di atas panggung dan memperhatikan ekspresi gugup yang datang dari 3 kekuatan utama, namun, hatinya merasakan bahwa kata-kata Biseng mungkin benar. Harta karun roh yang muncul kali ini mungkin benar-benar yang ditinggalkan oleh penguasa Naga Putih. Sepertinya misi kita baru saja mendapatkan lebih banyak liku-liku. Bab 230 Persaingan. Dengan kemunculan White Dragon Jade Dwell, seluruh rumah lelang mendidih dengan tatapan banyak pandangan yang menatap tajam ke arah batang kayu itu. Meskipun Biseng tidak terlalu jelas dengan kata-katanya, efeknya sama, jika perbendaharaan roh baru di Bukit Naga Putih benar-benar adalah perbendaharaan roh berdaulat, maka White Dragon Jade Dwell ini mungkin merupakan objek penting untuk itu. Jika mereka bisa mendapatkan White Dragon Jade Dwell ini, bukankah Anda bisa meningkatkan peluang mereka untuk menemukan perbendaharaan roh berdaulat? Cukup banyak dari tatapan mereka yang memanas dan dipenuhi dengan keserakahan. Jika mereka bisa menemukan harta karun roh berdaulat, maka kultivasi mereka bisa mencapai langit dalam 1 langkah. Jika mereka bisa mendapatkan White Dragon Jade Dwell, maka mereka akan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk melambung ke langit di benua langit utara ini. Biseng memberi kerumunan lelang itu senyuman bermata sipit dan berkata, haha, tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan hubungan antara Dwell Giok Naga Putih ini dan penguasa Naga Putih. Tapi, apakah benar penggunaannya, kami juga tidak bisa mengatakan dengan pasti. Hanya orang yang memenangkan benda ini dalam lelang hari ini yang bisa mempelajarinya. Sekarang, kita akan mulai menawar. Harga awal adalah 3 juta koin roh. Biseng melambaikan tangannya yang besar dan sedikit mengangkat White Dragon Jade Dwell, menyebarkan dan menyelimuti aula dengan tekanan yang samar-samar terlihat seperti jejak pembekuan udara di dalam rumah lelang. 3.500,000.
Pemuda berpakaian putih bernama Baidong adalah orang pertama yang berbicara, menunjukkan tekad kota naga putih untuk memenangkan bagian ini. 4,000,000. Tapi kali ini, sepertinya kota naga putih tidak akan mengalami waktu yang mudah. Saat suara Baidong mendarat, faksi pedang bidadari mengikuti. Orang yang berbicara adalah pria parubaya dengan mata sedingin dan setajam ujung pisau baja. Baidong mendengar itu dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Namun, pria parubaya itu tampaknya tidak menya matanya hanya terfokus pada White Dragon Jade Dowell. Kota naga putih mungkin kuat, tapi faksi biduk surgawi tidak takut pada mereka. Dan, saat Baidong mengeluarkan tatapan ganas, lelaki tua yang mengenakan jubah kuning dari Sekte Jalan Tanah membuka bibirnya. Dia memamerkan gigi kuningnya yang besar dan berkata dengan senyum berseri-seri, 4.500.000. Desahan kolektif tampaknya melintas di antara para penonton saat mereka menyaksikan tiga kekuatan besar terlibat dalam perang penawaran. Mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan tiga kekuatan yang kaya dan mengesankan itu. Sulinger tampaknya memiliki rasa ingin tahunya yang dibangkitkan oleh Dowell Giok Naga Putih tepat ketika dia bersiap-siap untuk menyebut harganya sendiri. Namun, Mu Chen menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Jika kita bisa mendapatkan White Dragon Jade Dowell itu, maka kita mungkin bisa menemukan perbendaharaan roh berdaulat, kata Sulinger sambil cemberut. Benda itu adalah kentang panas, kita tidak bisa menerimanya. Mu Chen menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengincar White Dragon Jade Dowell itu? Jika kelompok mereka membelinya di tempat umum seperti itu, maka mereka mungkin akan diikuti oleh banyak orang, begitu mereka meninggalkan rumah lelang. Lupakan tentang menemukan harta karun itu. Begitu mereka meninggalkan kota, masalah akan dimulai seperti aliran sungai yang tak berujung. Hanya ada 5 orang dari mereka. Mereka tidak punya harapan untuk menangani semuanya. Bahkan dengan kekuatan tahap transformasi surgawi Susuan, dia tidak mungkin mengintimidasi semua orang yang mengejar mereka. Mu Chen benar. Susuan dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju dan memelototi Sulinger, yang masih cemberut. Jangan main-main. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu keluar dalam misi lagi. Hanya setelah diancam oleh Susuan, Sulinger menundukkan kepala kecilnya. Apa pendapatmu tentang situasinya? Susuan menatap Mu Chen dengan senyum tipis. Meskipun Mu Chen seumuran dengan Sulinger, dia tahu bahwa tindakannya membawa pengalaman hebat di belakangnya. Hampir seperti siswa kelas atas yang terbiasa pergi keluar untuk latihan. Kami akan mengawasi setiap perubahan. Jika Dowell Giok Naga Putih ini benar-benar terhubung dengan harta roh yang baru muncul, maka, ketika saatnya tiba, akan ada pertempuran yang sengit. Kita kekurangan tenaga, jadi kita harus tetap berpegang pada bayangan dan melihat peluang. Jika kita terjebak dalam pertempuran sengit, kita hanya perlu segera membatalkan misi. Jika tidak, kita akan menderita kerugian besar. Mu Chen bergumam. Guo Xiong, yang duduk di sebelahnya, mengangguk setuju. Li Qing menatap Mu Chen sekilas. Siapa sangka mahasiswa baru ini benar-benar memiliki satu atau dua keterampilan. Susuan menganggukkan kepalanya yang lembut dan melihat ke arah tiga kekuatan besar, yang benar-benar mulai terlibat dalam perang penawaran mereka. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kalau begitu, untuk saat ini, mari kita duduk dan menonton pertunjukannya. Mu Chen menanggapi dengan tertawa dan mengarahkan matanya ke depan. Dalam beberapa menit, penguasa kota muda dari kota Naga Putih telah menaikkan harga batang kayu itu hingga 6 juta koin roh. Harga itu tentu saja tidak rendah lagi. Jika ini kembali ke alam spiritual utara, wilayah Mu-nya bahkan tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak kekayaan dalam satu kesempatan. Ketika harganya mencapai 6 juta, mata pria parubaya dari fraksi pedang celup surgawi itu berubah menjadi suram. Cahaya sedikit berkedip-kedip di matanya. Kemudian, dia berbicara dengan suara rendah dan serius, langsung menaikkan harga 1 juta lagi. 7,000,000. Beberapa anggota penonton diam-diam menjilat bibir mereka. Sepertinya fraksi pedang celup surgawi ini juga telah bersiap. Ketika 7 juta diumumkan, bahkan kota Naga Putih dan Sekte Jalan Bumi terdiam sejenak. Tak lama kemudian, penguasa kota muda bertukar pandang dengan tetua berjubah abu-abu yang duduk di sebelahnya dan dengan dingin tersenyum. Tetua Chen Kun memiliki tekad yang kuat. Pria parubaya bernama Chen Kun dengan ringan tersenyum dan menjawab, kami tidak akan berani membandingkan diri kami dengan kota Naga Putih yang kaya dan megah. Kota Naga Putih, saya bertekad untuk memenangkan White Dragon Jade Dowell ini. Jika Anda ingin bersaing, maka kota Naga Putih saya akan menemani Anda sampai akhir. Baidong dengan dingin tertawa dan melambaikan tangannya. 8,000,000. Chen Kun dari fraksi pedang gayung surgawi mengerutkan kening mendengar harga baru. Haha.
Jika kota naga putih memiliki kepercayaan diri seperti itu, maka Sekte Jalan Tanah saya akan memberi Anda dorongan lagi. Tetua berjubah kuning menunjukkan senyum nakal dan berkata, 9 juta. Jika kota naga putih Anda bisa mendapatkan lebih dari harga itu, maka kami akan menyerah pada Doel Giok Naga Putih. 9,000,000. Desahan besar meledak di rumah lelang. Tidak heran mengapa orang-orang ini dipuji sebagai 3 kekuatan terkuat dalam jarak 1000 mil dari Bukit Naga Putih. Bagi orang-orang seperti mereka, harga seperti itu tidak lebih dari sekedar kata-kata. Mereka ingat bahwa setahun yang lalu, sebuah seni spiritual tingkat dewa semut telah berakhir di rumah lelang ini saat itu, terjual dengan harga sekitar 10 juta koin roh. Dan sekarang, White Dragon Jade Dowell ini akan segera mencapai 10 juta, dan tidak ada yang tahu bagaimana menggunakannya. Huang Tu yang terkutuk itu, iblis tua. Bai Dong mengirimkan tatapan ganas lainnya ke arah lelaki tua berjubah kuning itu dan menggertakkan giginya. Meskipun kota naga putih memiliki beberapa koneksi orang dalam, 10 juta koin roh juga tidak murah bagi mereka. Tapi, jika mereka menginginkan White Dragon Jade Dowell, maka mereka harus mencocokkan harganya. Dan ayah Bai Dong telah memberikan perintah, mereka harus mendapatkan White Dragon Jade Dowell dengan cara apapun. 10,000,000. Bai Dong berdiri dan menggong penonton segera menghirup udara dingin. Apakah kota naga putih harus bertindak seolah-olah hidup mereka bergantung padanya? Mengapa mereka harus menghabiskan 10 juta koin roh untuk membeli benda yang bahkan tidak ada yang tahu cara menggunakannya? 10 juta koin roh seharusnya bernilai setengah dari pendapatan kota naga putih selama setahun, bukan? Sungguh murah hati. Guo Xiong juga menamparkan bibirnya. Dia terkejut bahwa kota naga putih bersedia menyerahkan kekayaan seperti itu. Mu Chen juga mengangguk 10 juta koin roh. Bahkan pendapatan tahunan wilayahmu tidak akan pernah bisa mencapai angka seperti itu. Ketika Bai Dong menghancurkan harga setinggi langit 10 juta ke bawah, bahkan fraksi pedang celuk surgawi dan sekte jalan tanah tampaknya memadamkan api mereka. Harga ini sudah mencapai batas mereka. Yang paling penting adalah apakah mereka bisa menandingi tekad kota naga putih atau tidak. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya, bahkan jika mereka terus bersaing pada batas mereka. Di Seng berdiri di atas panggung dengan senyum tipisnya, menyaksikan pertunjukan. Dia menunggu sebentar, sampai dia yakin bahwa tidak ada orang lain yang bersedia menaikkan harga. Kemudian, dia mengangkat tongkat lelang, melakukan 3 panggilan terakhir, dan dengan berat menurunkan tongkat tersebut. Ketika tongkat lelang mendarat, kerumunan orang tahu bahwa Dowell Giok Naga Putih ini telah mendarat di tangan kota naga putih. Penguasa kota muda memiliki tekad yang kuat. Saya berharap perbendaharaan roh ini benar-benar berubah menjadi perbendaharaan roh berdaulat. Jika tidak, kau benar-benar mengalami kerugian besar kali ini. Chen Kun dari fraksi pedang celuk surgawi berdiri dan berbalik untuk tersenyum pada pesta 2 orang Bai Dong. Kemudian, dia memimpin rombongannya sendiri langsung keluar dari aula. Haha, sepertinya kota naga putih benar-benar membayar dengan darah mereka. Saya harap sekte jalan tanah saya akan dapat mengambil beberapa sisa dari kekacauan ini. Kurasa kita akan pergi. Orang tua berjubah kuning dari sekte jalan tanah memberi Bai Dong senyuman menyipit, melambaikan tangan, dan memimpin rombongannya keluar. Bai Dong menatap mata jahat ke punggung mereka yang mundur dan mengertakkan gigi, bersikaplah sombong sesukamu. Akan ada saatnya kamu akan menangis. Ayo pergi. Susuan bangkit, memanggil Mu Chen dan yang lainnya, dan menuju keluar aula di belakang mereka. Bai Dong merindukan sosoknya yang anggun dan gesit itu. Dia merasa seperti ada bola api yang berkobar di dalam hatinya. Gadis kecil yang manis dan imut ini. Apakah bunga ini akan memucat dan kehilangan warnanya begitu dia menempatkan dirinya di atas? Tapi, ketika matanya yang tak pernah puas mendarat di tubuh indah Susuan, dia tiba-tiba merasakan seseorang menembakkan niat membunuh yang sangat tajam ke arahnya. Dia sedikit menoleh dan melihat Mu Chen, berdiri di belakang Susuan, menatapnya dengan mata tidak simpatik. Ekspresi sedingin es itu membuat hatinya dingin. Bai Dong mulai merasa agak tidak nyaman di bawah tatapan Mu Chen. Ekspresinya sendiri meredup, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman kejam. Dia mengangkat tangan dan membuat gerakan menebas ringan ke arah leher Mu Chen. Mu Chen melihat gerakan itu, tetapi ekspresinya masih apatis. Kemudian, dia berbalik. Benar-benar mengabaikan Bai Dong. Bai Dong menjadi hijau ketika melihat bahwa Mu Chen benar-benar mengabaikan ancamannya. Dia menyandarkan punggungnya dan berbicara kepada tetua berjubah abu-abu dengan suara redup, Penatua Qiyu, lakukan pemeriksaan latar belakang pada orang-orang itu. Saya ingin mencari tahu dari mana sampah ini berasal, karena mereka cukup berani untuk melawan saya di dalam kota naga putih ini.
Tetua berjubah abu-abu itu mengangguk kecil. Orang-orang asing itu tidak terlihat seperti sekelompok petualang. Tidak hanya itu, mereka cukup kuat. Memang, dia perlu melakukan penelitian tentang asal-usul mereka, untuk berjaga-jaga. Baidong melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan rumah lelang melalui pintu yang berlawanan. Ekspresinya sangat gelap. Dia akan membuat orang-orang itu mengerti betapa bodohnya mereka memprovokasi dia di dalam tembok kota naga putih.